Pada hari pertunangan, kedua keluarga datang sepenuhnya. Hanya pria dan wanita utama yang tidak terlihat. Tapi keluarga mereka berdua tidak peduli. Dan langsung memutuskan hubungan untuk keduanya. Tu Chang Bak adalah bintang terkenal. Dia mengabaikan pesta pertunangan diri sendirinya. Akibatnya saat dia naik mobil, tiba-tiba seorang pria menerobos masuk. Aku. Ternyata aktor yang sedang bekerja sama dengannya dikepung fan-fannya. Chang Bak melihat itu dan langsung nyalakan mobil untuk pergi. Kecepatannya semakin cepat. Sang pria sangat gugup hingga dia mengingatkannya untuk menyetir pelan-pelan. Chang Bak dengan yakin mengatakan bahwa dia telah mengikuti tes mengemudi. Jadi keterampilannya luar biasa. Namun sedetik kemudian, mereka dibawa ke rumah sakit. Dalam kabur, Chang Bak bisa melihat sepasang mata yang dalam, yang menenangkannya dengan aneh. Pada malam, dia lagi melihat pasangan mata itu. Chang Bak meraihnya tanpa sadar. Bibir keduanya saling menyentuh seperti itu. Meskipun dipisahkan oleh lapisan topeng, tapi tetap membuat jantung sang dokter berdebar kencang. Dia cepat pergi dari sana, lalu minum air untuk menenangkan diri. Keesokan harinya saat Chang Bak bangun, dia melihat luka di wajahnya. Dia menangis dan mengatakan wajahnya rusak, hingga melihat topeng dengan bekas lipstik. Dia teringat ciuman tadi malam. Dia sangat panik sampai wajahnya menjadi pucat. Waduh, aku kehilangan ciuman pertamanya. Kali ini dokter datang untuk memeriksanya. Dia segera menyadari bahwa inilah orang yang mencuri ciuman pertamanya. Jadi dia sengaja ngambek. Tapi dokter tidak peduli padanya. Chang Bak tidak tahan dan bertanya tentang apa yang terjadi antara mereka berdua kemarin. Tapi ekspresinya dingin. Ini membuatnya gila. Apakah aku belum cukup menarik? Sekarang sang ibu tahu tentang kecelakaannya. Dia segera bertanya. Chang Bak kehilangan kesabarannya. Saat dia hendak tutup HP-nya, sang ibu menyebutkan tunangannya. Baru sekarang dia menemukan bahwa orang yang dia mencium adalah tunangannya. Saat ini Chu Toyuan datang untuk memeriksanya. Selama diagnosa, dia mencoba melepas topengnya, tapi tidak bisa. Jadi dia langsung menyusul ke kantornya. Siapa sangka dia melihat adegan ini. Tapi sedetik kemudian dia tidak tahan diri jadi menonton lebih lama. Tiba-tiba terdengar suara perawat di luar. Untuk menghindari situasi yang memalukan terjadi, Toyuan buru-buru menariknya ke sudut. Keduanya saling memandang dengan penuh arti. Namun, sedetik kemudian, Chang Bak didorong keluar dengan dingin. Chu Toyuan, tunggu dan melihat ya. Pria bersikap dingin itu menyeret wanita itu ke dalam gudang. Tapi ditakuti setengah mati laba-laba. Dia dengan tenang mengikutinya padanya. Melihat itu, sang pria menghela nafas lega. Namun sedetik kemudian, Dr. Chu, apakah kamu takut laba-laba? Pada saat keduanya jatuh dalam situasi tarik-menarik. Kemudian perawat membuka pintu dan masuk. Waduh, malu-malu sekali. Ternyata orang tua mereka berdua sudah bertunangan atas nama mereka. Tetapi Toyuan tidak menghadiri pesta itu. Ini bikin Chang Bak menggila. Aku Chang Bak. Hanya aku yang boleh memperlakukan orang lain seperti itu. Sial, aku harus langsung ganti strateginya untuk mengalahkan dia. Di permukaan, Dr. Chu terlihat tenang tapi di dalam dia sangat senang. Chang Bak sengaja naik sepeda di depannya, yang pura-pura hampir jatuh, agar dibantu Dr. Chu. Dia diam-diam bahagia di hatinya. Siapa sangka, saat berbalik, dia tak melihat Toyuan dimanapun. Lalu dia terus muncul seperti hantu. Tapi Dr. Chu sepertinya tidak begitu tertarik padanya. Jadi dia berniat mengambil langkah besar, yang berubah menjadi gadis seksi yang membawakannya makanan. Tidak mengherankan, sang dokter jatuh ke dalam perangkapnya. Dr. Chu perlahan mendekatnya. Dia mendorong nampan makanan keluar dan melakukan kontak dengannya pada jarak hampir nol. Namun sedetik kemudian, waduh, malu sekali. Tapi Chang Bak tidak peduli.
Bergantung pada sahabatnya, dia tahu Dokter Chu pria yang sering cemburu. Jadi dia make up. Saat adiknya datang berkunjung, dia langsung berakting. Dia sengaja menyuruhnya untuk memberinya makan. Dokter Chu langsung berbalik pergi. Malam itu dia berbagi kemenangan dengan sahabatnya. Tanpa mengetahui dirinya akan mengalami bencana besar. Pada larut malam seorang wanita mengetuk pintu kamar rumah sakitnya. "Bak Changbak, kalau berani, coba nyalah. Kau tak berani mengungkapkan wajah aslimu di depan semua orang kan?" Ternyata itu adalah penggemar gila dari adik laki-laki. Dia cemburu padanya. Untungnya, Toy Uan tiba tepat waktu untuk membantunya. Sekarang dia terlihat sangat menyedihkan. Semua orang menunjuk padanya. Siapa sangka Toy Uan tidak menghiburnya sepatah kata pun. Malah mengatakan dia cepat keluar dari rumah sakit. "Bagaimana jika aku tidak pergi? Kalau gitu, aku akan membatalkan pertunangan kita." Saat mendengarnya, dia hampir runtuh. Lalu langsung mengepak barang bawaannya. Dan pergi dengan dingin. Hanya sedetik kemudian, Changbak sangat marah sampai dia melepas sepatunya. Begitu saja dia berjalan pulang tanpa alas kaki. Lalu menangis dan menjerit. Sekarang tiba-tiba ada ketukan di pintu. Tanpa diduga, saat membukanya dia melihat sang pria memimpin tunangannya ke rumahnya untuk pemujaan leluhur. Tapi saudarinya melemparkan kopi pada sang tunangan. Lihat, waktu yang tepat akan segera tiba. Tetapi meski sudah ngobrak-ngabrik barang bawaannya, masih tidak dapat menemukan set yang cocok. Para tetua sudah membicarakan tentang dia. Pemalu dan tidak tahu harus berbuat apa. Toy Uan keluar, katanya dia akan menyelesaikan semuanya. "Bukankah kamu paling benci tipe orang seperti ini?" "Oh, tidak. Kau benar-benar orang gila padanya." Namun ombak besar terus-menerus datang. Melihat gerakan mesra antara Changbak dan Giavi, Lala sudah tidak tahan lagi. Dia langsung menjalankan rencana. Hari-hari berikutnya, Changbak selalu merasa ada yang mengikutinya. Dia pikir karena dia terlalu banyak berpikir. Siapa sangka, masalah terjadi lagi di malam hari. Saat dia hendak bukan pintu, wanita ini ingin memikat pacarnya. Tapi pria itu hanya peduli pada kucing. Dia ingin melihat tapi tidak berani. Hanya bisa bermain dengan kucing.
Kau sebaiknya terus berpura-pura. Aku akan ambil tindakan. Wanita itu berjalan perlahan mendekat. Di luar, Toy Uan terlihat tenang, tapi di dalam dia diam-diam bahagia. Saat Toy Uan, seorang yang kurang pengalaman dalam bidang ini, hendak ambil tindakan. Tanpa diduga saat ini Chang Bak punya permintaan yang lain. Itulah dia ingin berpartisipasi dalam reality show tentang cinta. Apalagi mau gabung sama sang pacar yang digosipkan. Toy Uan mulai terasa tidak nyaman. Tapi tetap setuju dengan tenang. Benar sang keras kepala. Namun, saat mendengar gosip tentang pacarnya, hatinya berdebar lagi. Segera tarik tirai saat bekerja. Dan mulai menonton reality show. Saat melihat Chang Bak makan es krim, tak disangka seseorang yang belum pernah aktif di internet seperti dia mulai posting. Chang Bak langsung mengerti. Dia sedang cemburu. Jadi Chang Bak meneleponnya untuk menjelaskan. Katanya itu hanya karena pekerjaannya. Tapi Chang Bak masih belum merasa aman. Jadi luangkan waktu untuk mengunjungi Toy Uan. Dia sengaja mengubah gayanya, bertingkah imut. Berikannya kejutan. Toy Uan dengan sengaja bersikap dingin. Tapi sedetik kemudian tertawa tanpa suara. Chang Bak juga tidak mau ikut program itu. Semuanya diatur oleh tim sutradara. Jadi saat bermain game, dia sengaja patah kaki untuk menunda perekaman. Saat dia hendak melepas perbannya, dia tiba-tiba muncul ide. Dia kirim kaki yang cedera ke Dr. Chu. Bahkan mulai berakting. Aku jatuh dari atas. Toy Uan baru dengar, dalam sekejap dia langsung datang ke sini. Saat panik, Chang Bak membalutnya tanpa pikir panjang. Toy Uan dalam sekilas, langsung menemukan celahnya. Tapi tetap berpura-pura berakting dengannya. Kalau gitu, apakah tempat ini sakit? Tempat itu adalah yang paling menyakitkan. Apa yang harus aku lakukan? Potong kaki. Saatnya cinta terindah. Mungkin adalah saat dua orang saling mengolok-olok. Saat dia hendak pergi, dia menghadapi pacar yang dikabarkan. Toy Uan tiba-tiba cemburu. Jadi menggunakan alasan habis waktu kunjungan untuk mengusirnya. Tanpa diduga Giavi bilang, cinta antara orang biasa dan selebriti sangat sulit. Selain itu yang terpenting adalah, biasanya tidak ada hasil. Toy Uan tidak peduli. Tapi hari itu, sepulang rumah, tiba-tiba dia menerima surat misterius. Di dalamnya ada foto mesra antara dua orang. Pertama kali wanita ini di rumah sang laki-laki. Tengah malam tiba-tiba terdengar suara aneh. Dia sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Chu Toy Uan. Dia langsung bergegas ke tempat tidurnya. Sang pria sangat terkejut hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan harus membawanya ke loteng untuk mengungkap rahasianya. Tanpa diduga, itu hanyalah burung yang terluka. Keesokan harinya, Chang Bak beritahu sahabatnya. Dia diam-diam tidak bergerak. Bagaimana bisa ada seorang pria yang tidak peduli pada orang yang dia sukai? Ingatlah kataku. Katanya membuat Chang Bak tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Setelah selesai langsung ganti baju. Dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan Toy Uan malam ini. Seperti yang diharapkan, kau dapat mendengarkan saran online. Saat ini Toy Uan pulang. Tiba-tiba dia tenggelam dalam kecantikannya. Lalu memeluknya. Saat mimpi itu akan menjadi kenyataan, dia terbangun. Sampai malam Toy Uan pulang. Langsung menggendongnya ke tempat tidur dan pergi. Chang Bak masih belum menyerah. Saat dia membuat sarapan, dia berdiri di satu sisi dan menunjukkan cinta. Dia ingin membantu Toy Uan mendapatkan bubuk kopi. Tapi dia sengaja menggodanya. Ini adalah pertama kalinya dia provokatif tentang tinggi badannya. Waduh, tidak bisa, aku harus. Suasana perlahan memanas. Muka keduanya memerah dan jantungnya berdebar. Saat keduanya hendak berciuman, suara terdengar. Ternyata kakak tertua dan adik iparnya. Barusan kalian berdua hendak lakukan apa? Hati seorang yang rasional seperti Toy Uan sudah mulai merasakan getaran. Pikirkan apa?
berkelahi dengan sangat sengit. Benar-benar kakak tertuaku. Toi Uan panik dan membersihkan dapur, tanpa mengetahui bahwa dunia di antara keduanya akan meledak. Usai makan, adik Lala bersikeras untuk tetap tinggal di sini. Meski tidak mau setuju, Chang Bak hanya bisa tersenyum malu-malu. Padahal, tujuan sebenarnya Lala adalah memisahkan keduanya. Sungguh gelap hari ini. Bintang suram. Saat menonton film, Lala berada di antara mereka berdua. Bahkan ketika mereka sedang berkencan, Lala menyela mereka untuk menyingkirkan adiknya. Toi Uan segera pergi ke danau untuk melepaskan burung. Melihat burung itu terbang menjauh tanpa menoleh, Chang Bak tiba-tiba merasa bingung. Khawatir suatu saat Toi Uan juga akan bosan padanya. Kata Toi Uan dengan cara yang memanjakan. Burung itu terbang sangat cepat karena ingin pulang. Tapi kamu adalah calon istriku. Di mana kamu berada, itulah rumahku. Ketika keduanya hendak saling mencium. Hei,